Bagaimana di luar, Pak? Baik, kembali ke tempat semula. Ronald Raki diborgol dan akan dipenjara setelah polisi menyatakan dia membunuh Laken West. Ada bukti Nona West dan tersangka saling mengenal dan berencana bertemu. Tapi masih ada lagi. Detektif mengatakan Raki sebenarnya membuat pernyataan tentang membunuh 4 wanita. Saya akan memberitahu kapan detektif bilang begitu saat membahas waktu Raki di ruang wawancara. Hei, dengarkan baik-baik. Polisi tergesa-gesa menghentikan dan akan menangkap saya pagi ini. Saya Anjanette Levy. Ini Crime Fix. Kamu tahu, kamu benar-benar harus berhati-hati saat berada di internet. Kamu harus melakukan segala cara untuk melindungi informasi pribadimu. Jika kamu mencari namamu di internet, kadang kamu akan menemukan nama, nomor telepon, atau alamatmu tersebar untuk dijual broker data atau dicuri penipu. Sponsor kami, Incogni, membantumu mengambil kendali dengan mencari broker data yang menyimpan informasimu dan memintanya dihapus. Saat mendaftar, mereka menemukan dataku di lebih dari 50 broker. Beberapa hari kemudian, dataku mulai hilang. Pengaturannya hanya beberapa menit. Kamu buat akun, beri wewenang ke Incogni, lalu mereka urus semuanya. Dan dengan fitur penghapusan khusus pada paket tak terbatas terbaru mereka, kamu bisa mengirimkan tautan khusus di mana datamu muncul. Dan tim ahli privasi akan menghapusnya untukmu. Jika kamu peduli keamanan online, gunakan Incogni untuk lindungi data. Pakai kode CrimeFix agar dapat diskon 60% paket tahunan. Saat Laken Marie West hilang pada September 2024, teman sekamarnya sangat khawatir karena gadis 24 tahun itu biasanya tidak pergi tanpa pulang. 3 hari kemudian, teman sekamarnya menghubungi polisi Venice, Florida, selatan Sarasota, untuk melaporkan Laken Mary hilang. Dibutuhkan lebih dari setahun penyelidikan sebelum Ronald Raki didakwa pembunuhan tingkat 2 atas kematian Laken Mary West. Bagaimana di sana, Pak? Baik, silahkan kembali ke tempat semula. Sama seperti sebelumnya, hati-hati saat masuk. Gunakan ini jika perlu. Baik. Coba masukkan kaki Anda dulu dengan cara apapun. Ya, Rai ke sana. Apa menurut Anda di sini dingin? Iya, memang dingin. Baiklah, aku akan coba matikan pendinginnya di sini. Terima kasih. Ingat, rasanya seperti pengap. Semuanya terbuat dari logam dan plastik. Saya mengerti. Terima kasih. Baiklah. Ya, kamu dapat sesuatu di sana? Baiklah, terima kasih, Mas. Hingga hari ini, jenazah Laken West belum ditemukan. Polisi setempat telah bekerja sama dengan agen federal untuk menemukannya. Untuk memahami situasi ini, kita perlu kembali ke September 2024 saat Laken dilaporkan hilang. Seperti yang sudah saya sebutkan, bukan kebiasaan Laken untuk pergi selama beberapa hari. Bahkan dia sampai melewatkan penerbangan yang sudah direncanakan ke luar negara bagian. Hal itu membuat polisi Venice memeriksa catatan telepon Laken dan mereka menyadari bahwa dia sering berbicara dengan seorang pria bernama Ronald Raki dari tanggal 31 Mei 2024 hingga hari dia menghilang pada bulan September 2024. Affidavit menyebut pada 13 September 2024, catatan panggilan menunjukkan Raki dan West terhubung dari 0739 hingga 0815. Detektif Kells menghubungi Raki yang mengatakan akan bertemu West untuk membayar layanan seksual.
Raki mengaku pada 13 September 2024 menjemput West di rumahnya di Bradenton, membawanya makan siang ke Venice, lalu mengantarnya kembali ke Bradenton. Dia mengatakan West berperilaku aneh saat pulang ke Bradenton. Raki mengatakan West memintanya berhenti membeli narkoba, tapi ia menolak karena tidak mengizinkan narkoba di mobilnya. Raki bilang dia menurunkan Nona West di Jalan 5 Bradenton Timur. Detektif Kells membandingkan keterangan Raki dengan analisis ponsel West oleh Cellhawk dan menyisir area tempat West diduga diturunkan. Tidak ada saksi yang melaporkan melihat West di area tersebut. Tidak ditemukan kendaraan atas nama Raki oleh pembaca plat nomor di area Nona West diduga diturunkan. Catatan telepon menunjukkan saat menuju Venice, panggilan terakhir yang dijawabnya pukul 9.27. Tidak ada aktivitas keluar dari ponsel West setelah waktu itu, meskipun ada beberapa panggilan masuk yang tidak dijawab. Informasi ini sangat mengkhawatirkan bagi detektif. Laken West tidak terlihat, dan detektif menilai cerita Ronald Raki tidak cocok dengan bukti yang ada. Sudah hampir 3 bulan tanpa jejak Laken West. Kemudian, para detektif menemukan sebuah jurnal yang disimpan oleh Laken, dan jurnal itu berisi beberapa informasi yang mengungkapkan banyak hal. Informasi itu sangat memberatkan jika dibandingkan dengan bukti-bukti lain. Jadi, para detektif kembali menemui Ronald Raki dan mengkonfrontasinya. Pada 19 Desember 2024, Raki bertemu detektif Kells di kepolisian Bradenton. Setelah hak Miranda dibacakan, Kells mengkonfrontasi Raki dengan catatan harian West yang menyebut kloroform. Dia menulis seorang pria membayarnya $950 agar bisa membiusnya dengan kloroform saat berhubungan seks. Raki memberitahu Kells bahwa West berfantasi seks dengan kloroform, alat pengekang, dan simulasi pemerkosaan. Dia mengaku tidak pernah membiusnya dengan kloroform, tapi memiliki dan memakainya untuk membersihkan jok mobil. Dia menyangkal membayar $950 seperti tercatat di harian West. Dia mengaku pada 13 September mengantar West ke Bradenton dari Venice dengan truk birunya. West melakukan seks oral padanya. Raki mengakui pada Kells ada tanda-tanda mencurigakan di ceritanya dan setuju dia mungkin berbohong demi melindungi diri dan keluarganya. Raki mengaku sebagai orang terakhir yang melihat West hidup. Dia menduga West overdosis atau sakit dan berspekulasi dia membuang ponselnya. Usai wawancara, kepolisian Venice mengamankan kantor Raki. Detektif menggeledah kantor Raki, menyita ponselnya, dan menemukan sesuatu yang menurut mereka terdengar tidak asing. Detektif menulis, pada 20 Desember 2024, ponsel Raki digeledah dengan surat perintah. Di ponsel itu, detektif menemukan foto West terikat borgol dan kabel ties, telanjang di meja kantor Raki. West tampak di foto mengenakan celana jeans biru, pakaian dalam hitam, bra, serta tank top putih atau merah oranye. Jarum suntik tampak di samping keyboard komputer. Metadata mencatat foto diambil 13 September 2024, pukul 09.59. Ponsel Raki menyimpan foto serupa yang diambil 7 September 2024 dari West terikat di kantornya. Ponsel Raki juga mencatat pencarian pornografi kekerasan dan konten snuff yang waktunya berdekatan dengan foto-foto West pada 13 September 2024. Detektif menulis bahwa hari itu mereka memeriksa ponsel Raki dan menemukan foto Laken West terikat di kantornya. Ronald Raki mencoba bunuh diri dengan melukai pergelangan tangan dan overdosis. Upaya Raki tidak berhasil dan dia sempat dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu. Polisi menyatakan dia mengaku melakukan pembunuhan lain saat dirawat di rumah sakit. Surat pernyataan itu menyebut catatan medis dari surat perintah menunjukkan catatan perawat pukul 02.30 26 Desember 2024, di mana Raki dilaporkan mengatakan, "Saya membunuh 4 wanita 6 minggu yang lalu." Catatan perawat menyatakan bahwa Raki dalam keadaan sadar dan terorientasi dengan baik. Pernyataan itu dicatat dalam perawatan medis, namun tak ada bukti independen tentang keberadaan korban lain.
Pernyataan itu menarik perhatian detektif, namun mereka tetap mengatakan tak punya bukti adanya korban lain. Ada bukti lain yang menurut detektif mencurigakan terkait truk raki dan pembersihan detail yang menurut mereka dia lakukan pada September 2024. Charles mengatakan dia membersihkan truk pickup biru untuk raki pada pertengahan September 2024 dan melihat noda mencurigakan di lantai belakang. Charles melaporkan mencium bau aneh di truk dan memperhatikan air alat pembersih uap berubah warna saat membersihkan lantai belakang. Raki membayar tunai jasa pembersihan, namun Charles tak bisa memberi dokumen tertulis atas layanannya. Charles juga ingat pernah melihat Nona West di daerah tersebut pada suatu waktu, tetapi dia tidak melihatnya bersama Raki. Pada 20 Februari 2026, lebih dari setahun setelah Laken West hilang, detektif kembali menginterogasi Ronald Raki. Kita bisa melepasnya, hanya untuk perjalanan, jangan khawatir. Enggak dong. Kami punya buku aturan setebal 2 kali buku telepon yang wajib diikuti. Kadang-kadang itu melelahkan. Raki menunggu polisi kembali lebih dari 10 menit. Morton, Anvil Airmove. Terima kasih. Apa kamu sempat ke kamar mandi? Sebenarnya, Iya, saya mau. Baiklah, ayo kita lakukan. Ke kanan di sini? di sini. Ya, tepat di dalam sana. Baiklah. Kita akan masuk lagi ke sana, oke? Tentu, kamu punya banyak pertanyaan. Aku juga. Setelah urusan ke kamar mandi selesai, para detektif dan Ronald Raki duduk untuk mengobrol sebentar. Jadi salah satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah saya dan Kels sudah lama melakukan ini. Kami sudah melakukan pekerjaan ini sejak lama. Yang kami inginkan hanyalah membantu orang-orang. Tujuan utama kami adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab. Oke, itulah prioritas utama kami. Saat pertama kali kami berbicara denganmu, kamu tidak sepenuhnya jujur kepada kami. Oke? Dan saya hanya ingin memberitahumu bahwa saya dan dia adalah orang yang paling adil di profesi ini. Berurusan dengan orang lain, mereka akan menghabisimu. Oke. Kami adalah harapan terbaikmu untuk membantumu. Oke. Jadi mulai sekarang, apapun yang kita bicarakan, kebenaran akan terasa jauh lebih baik jika diungkapkan. Oke? Tentu, baiklah. Sebelum kamu bertanya apapun, oke? Aku hanya ingin membahas beberapa hal denganmu, oke? Ya. Baiklah. Jadi kamu sudah pernah melakukan ini sebelumnya, dan sekali lagi, satu-satunya cara kami bisa menjawab pertanyaanmu adalah dengan memastikan kita membahas beberapa hal dulu, oke? Baiklah. Apa kamu lapar? Tidak, Pak. Sudah makan sebelumnya? Belum. Oke. Baiklah, Ron. Kamu punya hak untuk tetap diam. Apapun yang kamu katakan bisa dan akan digunakan untuk memberatkanmu di pengadilan. Kamu berhak berbicara dengan tunacara dan memintanya hadir sebelum serta selama interogasi. Jika tak mampu bayar pengacara, pengacara akan ditunjuk gratis sebelum dan selama interogasi jika kamu mau. Kamu bisa menggunakan hakmu kapan saja dan memilih tidak menjawab atau membuat pernyataan apapun. Apakah kamu mengerti setiap hak yang sudah saya jelaskan kepadamu? Saya mengerti. Oke. Setelah mempertimbangkan hak ini, apakah kamu ingin bicara sekarang? Pengacara saya menyarankan saya untuk tidak berbicara dengan Anda, Bapak-Bapak. Ronald Raki meminta pengacara sehingga wawancara langsung berakhir. Jadi ketahuilah bahwa saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Bukan, itu kata dia. Saya pikir semuanya akan segera jelas. Siapa pengacara Anda? Eric Reisinger. Oke. Anda masih bicara dengannya? Sudah lama tidak. Oke. Baiklah. Maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Demon Journey, ya. Asalkan koper saya dikeluarkan dari mobil,
Ada uang dan surat-surat di dalamnya. Iya, semuanya akan disimpan dengan aman. Oke? Bolehkah saya menelpon istri? Biar sangat khawatir. Ya, kami akan mengatur itu. Oke. Baiklah. Baiklah. Jadi Ronald Raki dibiarkan duduk di ruang wawancara dalam keheningan. Hampir 1 jam ia menunggu, lalu seorang detektif kembali ke ruangan. Hei, saya masih harus menyelesaikan dokumen. Oke. Saya bilang, kamu simpan dompetmu. Semua barang lain akan diamankan di sini. Oke, jadi kamu tidak perlu khawatir ada barang yang hilang. Bagaimana dengan koper berisi uang dan barang-barang saya? Itu akan aman disimpan. Itu disimpan di sini. Kami sudah memfoto semuanya. Oke. Dan itu akan ada di dalam loker di sini. Oke. Baik, kita akan urus dompetmu di sini dulu. Seperti saya bilang, kami tidak menyentuh apa-apa. Oke. Baiklah. Semua kartu debit dan KTP-mu di sini. Kita akan hitung uang tunai bersama. Kode? Oke. Saya bahkan tidak tahu apa saja yang ada di dalamnya. Oke. Ya, supaya kita sama-sama tahu dan sepakat. Tentu. Saling menempel. 20, 40, 80, 120, 40, 60, 80, 200, 20, 40, 60, 80, 300, 340. Oke. Dan tidak ada pisau atau benda tajam atau apapun di dompet Anda. Tidak, Pak. Oke. Karena jika ada, penjara tak akan menerimanya. Kapan saya bisa mendapatkan kembali tas kerja saya? Saya membutuhkannya untuk kerja. Saya tidak bisa bilang. Oke. Saya tidak tahu. Kalau saya tahu sesuatu, saya bisa memberitahu Anda. Saya mengerti. Saya hanya akan mengisi. Jadi nama belakang Anda R-A-C-K-I. Baiklah. Nama asli Anda adalah Ronald. Itu benar. Oke. Dan nama tengah Anda adalah CC. Itu Chester, kan? Ya, Pak. Ronald Raki didakwa pembunuhan tingkat 2 atas kematian Laken West, sehingga ia tidak akan pergi dengan koper dan uangnya dalam waktu dekat. Dia kembali menunggu dalam diam. Ronald Raki akhirnya menelpon istrinya dari ruang wawancara. Halo, kamu dengar aku jelas? Kamu dengar aku, ya bisa? Oke, dengarkan baik-baik. Polisi menghentikanku dan menangkapku. Mereka akan menangkapku pagi ini. Kamu harus hubungi Eric Reisinger. Sepertinya untuk diinterogasi. Kasusnya masih diselidiki. Gila. Jangan bilang apa-apa. Aku hanya bilang ke dia bahwa pengacaraku menyarankan untuk tidak bicara. Jadi aku diam. Oke. Atau mereka akan mempekerjakanmu. Aku tidak tahu. Mungkin ke Sarasota untuk maju. Aku akan menelpon Eric Reisinger. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu jangan bicara sepatah kata pun. Mengerti. Benar-benar mengerti. Oke, mereka menemukan beberapa hal. Mereka memang membawa koper saya berisi uang dan dokumen. Tapi itu tidak masalah. Mike, cari tahu kemana mereka akan membawa mobilnya supaya kamu bisa mengambilnya. Kamu tahu maksudku. Itu saja. Aku bingung mau bilang apa. Ini gila. Tapi omong kosong ini masih berlanjut. Oke. Aku tidak tahu. Mereka hanya bilang, silakan telepon istrimu, Eric atau Brian, dan bicara dengan Eric. Oke. Jadi baiklah, tenang saja. Semuanya akan baik-baik saja, oke? Oke. Oke, sayang kamu. Dadah. Meski ditahan polisi, Ronald Raki tetap tenang saat menerima telepon dari putranya. Halo. Halo, ada apa?
Ada apa ini? Mereka menghentikanku karena menerobos lampu merah dan tampaknya akan membawaku untuk ditanyai. Aku diam saja, sepertinya aku akan ditangkap. Jadi bicaralah. No. Ke pengacara sialan. Mengerti. Aku tidak tahu soal itu. Ya, tolong hubungi mereka. Tidak apa. Ia bilang minta seseorang menelponnya jika mereka akan membawaku. Kamu sudah punya namanya, jadi jangan jawab pertanyaan apapun tanpa pengacaramu. Katakan pada mereka untuk menghubungi yang lain setibanya kamu di tujuan. Oke. Tentu saja. Baiklah, terima kasih. Jaga ibumu ya. Oke, aku sayang kamu. Dadah. Kami tidak punya campurannya, jadi kopi hitam saja. Itu cara aku meminumnya. Terima kasih banyak. Ada lagi? Itu saja. Terima kasih banyak. Tidak masalah. Ronald Raki kembali duduk, lalu polisi membawanya ke penjara. Baik, siap. Kamu perlu ke kamar mandi sebelum kita berangkat? Tidak, saya baik-baik saja. Terima kasih. Yakin? Ya. Oke. Baiklah. Kita membuat 2 cangkir lagi. Baiklah. Bahumu kurang fleksibel, jadi kami tidak ingin memaksanya. Jadi ini tidak membuatmu sakit di sini. Bagaimana rasanya di perjuangan tangan? Tidak apa-apa, terima kasih. Baiklah. Selamat datang di Dodge Charger. Alright, not this way. Oke. Ke sisi lain, Pak. Baiklah, kembali ke tempat semula. Sama seperti sebelumnya, hati-hati saat masuk. Bertumpulah pada kami jika perlu. Baiklah. Mungkin kamu bisa coba masukkan kakimu juga. Iya. Radi Kesana. Apa menurutmu di sini dingin? Iya, memang dingin. Baik, aku akan matikan pendingin di sini. Terima kasih. Rasanya pengap. Semuanya terbuat dari logam dan plastik. Saya mengerti, terima kasih. Baiklah. Saya sudah mematikan AC di belakang. Terima kasih. Semoga sekarang udaranya lebih dingin. Terima kasih. Terima kasih, saya menghargainya. Polisi mengumumkan penangkapan Ronald Raki di konferensi pers pagi. Pagi ini pukul 05.43. Ronald Chester Raki telah ditahan dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Dan Anda akan dapat menemukan informasi tambahan yang menjelaskan dakwaan tersebut, serta berkas afidevit bukti permulaan yang telah kami sediakan. Kami juga secara terbuka mengidentifikasi korban sebagai Laken Marie West, seorang warga Bradenton. Perlu dicatat bahwa Nona West belum ditemukan sampai sekarang. Hukum Florida memang mengizinkan penegak hukum dan jaksa untuk melanjutkan penuntutan ketika bukti mendukung bahwa telah terjadi pembunuhan dan kami dapat mengidentifikasi pelakunya.
Keputusan ini diambil setelah berkonsultasi dengan kantor Jaksa Negara Bagian dan melakukan peninjauan menyeluruh terhadap semua bukti yang ada. Jika polisi yakin Ronald Raki membunuh Laken West, mengapa mereka lama menunda penangkapan? Penyelidikan ini memerlukan kerja cermat berkelanjutan selama beberapa bulan dan koordinasi luas dengan mitra penegak hukum serta kantor Jaksa Negara Bagian. Karena hari ini Anda akan menerima surat pernyataan kemungkinan penyebab, saya akan lebih fokus menjelaskan perkembangan penyelidikan dan evaluasi fakta daripada mengulang fakta. Kasus ini bermula dari penyelidikan orang hilang oleh kepolisian Bradenton. Upaya awal difokuskan untuk mengetahui pergerakan terakhir West, kontak terakhirnya, dan apakah ada bukti yang menunjukkan dia pergi secara sukarela atau mengalami bahaya. Penyelidik menganalisis catatan telepon, data digital, dan keterangan saksi untuk mengetahui siapa yang terakhir berhubungan dengan Nona West. Penyelidikan tersebut membawa detektif kepada Ronald Chester Raki dan lokasi-lokasi yang terkait dengannya, termasuk lokasi usahanya. Dan jasad Laken West, dia masih belum ditemukan. Meskipun sudah ada penangkapan, penyelidikan ini belum berakhir. Nona West masih hilang dan penyidik terus mencarinya. Penangkapan tidak mengakhiri penyelidikan ini. Laken West belum ditemukan, keluarganya terus hidup tanpa kepastian. Mungkin ada orang yang tahu informasi untuk membantu kami menemukan Laken. Atau memberi jawaban tambahan tentang kejadiannya. Kami mencari siapa saja yang tahu apapun, sekecil apapun, untuk segera menghubungi Departemen Kepolisian Venice. Keluarga Laken berhak atas kepastian, dan informasi Anda dapat membantu mewujudkannya. Ronald Raki ditahan tanpa jaminan dan akan kembali ke pengadilan Sarasota pada 20 Maret. Dia akan menjawab dakwaan. Itulah akhir episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi nanti.